Laris manis, gorengan kekinian. Modal 100.000, untung 800.000 per hari. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas ide bisnis Indomie kekinian yang murah meriah dan pastinya laris manis. Yuk kita bahas kisah Rino yang berhasil mengubah 100.000 menjadi 800.000 per hari. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Rino. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik. Tabungan yang tersisa hanya 100.000 rupiah. Jumlah yang tak seberapa, namun bagi Rino, itulah modal terakhir yang harus dijaga baik-baik. Sore itu, sambil duduk di teras rumah, ia memikirkan cara agar uang 100.000 bisa berlipat ganda. Ia tak ingin terus-menerus bergantung pada orang tua. Rino ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras dan keyakinan kepada Allah, ia masih bisa berdiri tegak. Dari pengamatan sehari-hari, ia menyadari ada dua makanan yang tak pernah sepi peminat. Pertama adalah gorengan, yang selalu dicari orang sebagai camilan murah meriah. Kedua adalah Indomie Warkop, sajian sederhana namun jadi favorit semua kalangan. Dari situlah muncul ide gila namun penuh harapan. Bagaimana jika 100.000 rupiah itu diputar untuk modal usaha gorengan crispy sekaligus menu Indomie Warkop kekinian? Malam itu ia menuliskan rencana sederhana. Membeli tepung, minyak, tahu, tempe, serta bahan-bahan untuk gorengan. Lalu sebagian modal dipakai untuk membeli Indomie, telur, dan beberapa minuman sachet. Hitung-hitungannya tipis sekali, hampir tanpa sisa. Namun ia yakin, bila semua berjalan lancar, keesokan harinya ia bisa mulai berjualan dengan semangat baru. Dengan hati bergetar, ia menutup catatan kecilnya. Di dalam doa malam itu, Rino berbisik lirih, "Ya Allah, bimbing langkahku. Jadikan 100.000 ini jalan pembuka rezeki yang berkah." Esok harinya, ia siap memulai perjalanan penuh tantangan. Namun Rino belum tahu, kejutan besar sedang menantinya di hari pertama ia mencoba berdagang. Pagi itu, Rino berangkat ke pasar dengan membawa uang 100.000 yang tersisa. Di kepalanya sudah ada daftar belanja yang harus dipenuhi dengan cermat. Ia tahu, kesalahan sedikit saja bisa membuat modalnya ambruk. Pertama ia menuju kios sembako untuk membeli Indomie. Dengan harga Rp3.000 per bungkus, ia mengambil 20 bungkus, total 60.000. Dari situ ia sisihkan uang untuk membeli telur, 1 kilogram berisi 16 butir, seharga 32.000. Kini modalnya hampir habis, namun masih ada sedikit ruang untuk tambahan. Rino berpikir keras, gorengan tak akan enak tanpa tahu dan tempe. Ia pun membeli tahu Rp1.000 isi 5 buah, serta tempe Rp1.000 per papan. Tak lupa ia menambahkan tepung serbaguna seharga 5.000, serta minyak goreng Rp2.000 untuk melengkapi. Dengan semua belanjaan itu, dompetnya benar-benar kosong, 100.000 habis tanpa sisa. Saat berjalan pulang membawa plastik penuh, Rino merasa seperti seorang pebisnis besar. Walau kecil, inilah awal yang ia tunggu. Ia membayangkan tahu yang digoreng crispy, tempe hangat dengan lapisan tepung gurih, dan Indomie dengan telur setengah matang yang menggoda. Sesampainya di rumah, ia mulai menghitung kembali. Dari 20 bungkus Indomie, jika dijual rata-rata Rp7.000 per porsi, ia bisa mendapatkan 140.000. Dari gorengan tahu dan tempe, ia memperkirakan bisa menghasilkan puluhan ribu lagi. Semua perhitungan itu membuat hatinya berdebar. Namun Rino sadar, bukan sekadar soal hitungan. Ia harus bisa membuat rasa gorengannya berbeda, renyah, kekinian, dan membuat orang ketagihan. Ia pun mulai menyiapkan strategi sederhana untuk hari pertama berdagang, dengan peralatan seadanya di depan rumah. Sore itu ia tak henti-henti berdoa, semoga usahanya mendapat keberkahan. Malam semakin larut, dan esok adalah hari yang akan menentukan, apakah 100.000 itu akan lenyap sia-sia, atau justru berlipat jadi rezeki yang luar biasa. Pagi buta, Rino sudah bangun lebih awal. Dengan semangat ia menyiapkan meja kecil di depan rumah, kompor gas 1 tungku, wajan, dan beberapa piring sederhana.
Aroma minyak goreng mulai menguar ketika ia memanaskan wajan. Tahu dan tempe yang sudah dipotong-potong ia balur dengan tepung bumbu, lalu perlahan masuk ke dalam minyak panas. Suara desisan gorengan yang renyah membuat tetangga mulai melirik. Di sampingnya, ia juga merebus beberapa bungkus Indomie, menyiapkan topping telur ceplok dan taburan bawang goreng. Rino tahu, Indomie bukan sekadar mie instan, tapi sebuah menu yang bisa membawa kenangan. Di warkop-warkop besar, menu ini selalu jadi favorit, maka ia mencoba menghadirkan suasana itu walau dalam kesederhanaan. Awalnya dagangan terlihat sepi. Rino duduk sambil menunggu, menatap jalan depan rumah yang sunyi. Namun perlahan, satu demi satu tetangga datang, penasaran dengan bau harum gorengan dan mie yang mengepul hangat. Seorang anak kecil membeli gorengan Rp1.000, lalu seorang bapak memesan Indomie telur. Dari situlah suasana mulai ramai. Rino melayani dengan wajah sumringah. Ia berusaha ramah, menanyakan selera pembeli, bahkan menambahkan kerupuk gratis untuk menarik hati. Tidak butuh waktu lama, kursi plastik yang ia sediakan mulai terisi. Orang-orang nongkrong sederhana, sambil menikmati gorengan panas dan Indomie pedas. Hari pertama terasa seperti mimpi. Dari modal kecil, dagangannya hampir habis sebelum sore. Walau masih ada beberapa bahan tersisa, ia sudah bisa merasakan denyut usaha kecilnya. Saat menghitung uang, hatinya bergetar. Dari 100.000 yang habis untuk modal, kini ia menggenggam hampir Rp200.000. Meski belum besar, ini tanda awal yang membuatnya yakin. Usaha gorengan crispy dan Indomie warkop ini punya masa depan. Namun Rino belum tahu, rahasia sebenarnya bukan hanya sekadar berjualan. Ada trik sederhana yang bisa membuat usahanya melesat jauh lebih cepat. Dan rahasia itu baru akan ia temukan di hari-hari berikutnya. Keesokan harinya, Rino mulai berpikir lebih serius. Ia menyadari, untuk bisa bersaing dengan penjual lain, dagangannya harus punya keistimewaan. Bukan sekadar gorengan biasa, tapi gorengan crispy yang renyah lebih lama, serta Indomie dengan cita rasa berbeda dari warkop pada umumnya. Ia pun mencari resep rahasia. Dari obrolan dengan pedagang tepung di pasar, Rino mendapat saran untuk menambahkan sedikit tepung beras pada adonan. Tepung beras dipercaya bisa membuat gorengan lebih garing dan renyah. Ia juga mencampurkan bawang putih halus, garam, dan sedikit kaldu bubuk agar rasa tepungnya lebih gurih. Hasilnya mengejutkan. Ketika tahu dan tempe ia goreng dengan adonan baru itu, aroma wangi langsung menyeruak. Tekstur gorengan lebih renyah, bunyinya pun terasa kriuk saat digigit. Beberapa tetangga yang mencicipi langsung memuji, bahkan ada yang memesan lebih banyak untuk dibawa pulang. Tidak berhenti di situ, Rino juga mencoba inovasi pada Indomie-nya. Ia membuat menu, Indomie telur setengah matang, Indomie sosis pedas, dan Indomie crispy, yaitu mie instan yang ditambah gorengan tempe kering. Nama-nama menu ini terdengar sederhana, namun cukup menarik perhatian pelanggan yang suka mencoba hal baru. Hari itu, warung kecil Rino mulai lebih ramai. Anak-anak muda nongkrong sambil menikmati mie pedas. Bapak-bapak membeli gorengan untuk camilan sore, bahkan ada yang datang kembali membawa temannya. Rahasia rasa yang ia temukan ternyata benar-benar membuat dagangannya lebih unggul. Malam harinya, Rino menghitung keuntungan lagi. Kali ini omsetnya naik menjadi Rp300.000. Wajahnya berseri-seri. Ia sadar, kunci usaha bukan hanya soal modal, tapi kreativitas dalam menciptakan rasa. Namun, ia juga tahu, semakin ramai pembeli, semakin besar pula tantangan yang akan datang. Hari-hari berikutnya, warkop kecil Rino semakin ramai. Bau harum gorengan crispy dan Indomie pedas menyebar ke seluruh gang. Orang-orang mulai berdatangan bukan hanya dari tetangga sekitar, tapi juga dari kampung sebelah. Sore hari, depan rumahnya tampak penuh kursi plastik yang terisi pelanggan. Namun semakin ramai pembeli, semakin besar pula tantangan yang ia hadapi. Minyak goreng cepat habis, gas kompor bocor di tengah melayani pelanggan, bahkan adonan tepungnya kadang tak cukup untuk memenuhi permintaan. Ada pula pembeli yang harus menunggu lama,
hingga mengeluh karena antrean tak kunjung maju. Rino mulai merasa kewalahan. Tangannya sibuk membalik gorengan, sementara telinganya harus mendengar teriakan pembeli yang memesan Indomie pedas tingkat 5. Keringat bercucuran, tapi ia tetap tersenyum. Ia sadar, semua kerepotan itu adalah tanda rezeki sedang mendatanginya. Untuk mengatasi antrean panjang, Rino menemukan ide baru. Ia membuat sistem nomor antrian sederhana dengan kertas kecil. Setiap pelanggan yang datang ia beri nomor sesuai urutan. Cara ini ternyata cukup efektif, pembeli merasa lebih tenang menunggu giliran. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Rino menghitung hasil. Ia hampir tak percaya, omsetnya menembus Rp500.000 dalam sehari. Dari modal Rp100.000, ia kini bisa menggandakan hingga 5 kali lipat. Meski lelah, hatinya berbunga-bunga. Namun Rino sadar, perjuangan belum selesai. Jika ia ingin usaha ini terus bertahan, ia harus memikirkan cara menjaga kualitas, menambah variasi, dan mengatur modal dengan lebih bijak. Setelah beberapa hari berjualan, Rino sadar satu hal penting. Banyak pedagang sukses di awal, namun gagal bertahan karena tak mampu menjaga rasa dan kualitas. Ia tak mau mengulang kesalahan yang sama. Setiap pagi, ia pergi ke pasar untuk membeli bahan segar. Tahu dan tempe dipilih yang baru, bukan sisa kemarin. Telur ia cek satu persatu, memastikan tidak ada yang retak atau busuk. Minyak goreng pun ia jaga kebersihannya, disaring setiap kali selesai digunakan agar gorengannya tidak cepat hitam. Untuk mie instan, ia mulai menyusun stok lebih rapi. Indomie berbagai rasa ia susun di rak kecil, sehingga pembeli bisa memilih sesuai selera. Ia juga menyediakan tambahan topping seperti sosis, bakso kecil, dan sayur sawi yang ia beli murah di pasar. Meski hanya sedikit, sayur memberi kesan lebih segar dan sehat. Selain itu, ia mulai menjaga konsistensi waktu penyajian. Indomie tidak boleh terlalu lembek, gorengan harus tetap kriuk meski sudah agak lama didinginkan. Ia rela menggoreng ulang demi menjaga kualitas rasa. Dari situlah pembeli merasa puas dan kembali lagi. Strategi lain yang ia terapkan adalah kebersihan tempat. Walau hanya warung kecil di depan rumah, ia berusaha menjaga meja tetap lap bersih, piring dicuci segera setelah dipakai, dan sampah dikumpulkan dalam wadah tertutup. Hal sepele ini ternyata membuat pembeli lebih nyaman nongkrong. Hari itu omsetnya kembali naik, mendekati Rp600.000. Ia melihat senyum para pelanggan, dan di dalam hati ia berucap syukur. Dengan menjaga kualitas, usahanya bukan hanya sekadar tempat makan, tapi juga tempat orang merasa betah untuk kembali. Namun ia tahu, untuk bisa benar-benar melesat, masih ada langkah yang harus ia ambil. Bukan hanya soal rasa, tapi juga cara mengatur keuangan agar usaha terus berputar tanpa terjebak kerugian. Malam itu, setelah warkop kecilnya tutup, Rino duduk di ruang tamu dengan buku catatan. Ia sadar, usaha yang ramai saja tidak cukup. Tanpa pengaturan modal yang rapi, keuntungan bisa habis tanpa terasa. Ia mulai menulis dengan teliti. Dari modal Rp100.000, kini setiap hari ia harus mengeluarkan rata-rata Rp200.000 untuk belanja bahan. Rinciannya, Rp60.000 untuk Indomie, Rp30.000 untuk telur, Rp40.000 untuk tahu dan tempe, Rp20.000 untuk minyak goreng, dan sisanya untuk topping serta bumbu tambahan. Dari modal Rp200.000 itu, ia mampu menjual hingga 80-100 porsi makanan dalam sehari. Jika rata-rata harga per porsi Rp7.000, maka omset yang ia dapatkan sekitar Rp700-800.000. Ketika dikurangi modal, masih tersisa keuntungan bersih Rp500-600.000 per hari. Jumlah yang bagi Rino sangat besar, mengingat ia memulai dengan uang pas-pasan. Namun ia tidak gegabah. Sebagian keuntungan ia tabung untuk modal esok hari, sebagian lagi ia sisihkan untuk kebutuhan rumah, dan sedikit ia simpan sebagai cadangan darurat. Dengan cara ini, usahanya bisa terus berputar tanpa harus meminjam dari orang lain. Rino tersenyum melihat angka-angka di catatannya. Ia baru sadar, disiplin dalam mengatur modal sama pentingnya dengan menjaga rasa makanan.
Tanpa catatan keuangan yang jelas, usaha bisa hancur sewaktu-waktu. Malam itu ia menutup buku catatannya dengan rasa bangga. Namun di balik itu, ia merasa ada satu hal yang harus segera ia lakukan agar usahanya semakin dipercaya pelanggan. Sebuah langkah sederhana, namun bisa membuat usahanya naik ke level berikutnya. Hari-hari terus berlalu, dan usaha kecil Rino semakin dikenal. Banyak orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk merasakan suasana sederhana warkopnya. Gorengan crispy yang selalu hangat, Indomie dengan topping unik, serta senyum ramahnya menjadi alasan pelanggan kembali lagi dan lagi. Rino mulai sadar, kejujuran dan ketekunan adalah kunci utama. Ia tidak pernah mengurangi porsi, tidak pernah menipu rasa. Setiap orang yang datang ia sambut dengan baik, meski hanya membeli Rp1.000 gorengan. Dari situlah namanya mulai harum, dan pembeli semakin berdatangan. Kini omset sehari bisa mencapai Rp800.000. Angka yang dulu hanya ada dalam mimpi, kini menjadi nyata. Dari modal Rp100.000, ia mampu melipat gandakan hingga 8 kali lipat dalam waktu singkat. Namun bagi Rino, uang bukan satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah keyakinan bahwa Allah selalu memberi jalan bagi hambanya yang mau berusaha. Ia membuktikan, modal kecil bukan alasan untuk menyerah, justru menjadi pintu rezeki bila dikelola dengan sabar dan tekun. Malam itu, sambil menutup warkop kecilnya, Rino menatap langit penuh bintang. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Engkau titipkan. Semoga usaha kecil ini bisa terus membawa berkah, bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku." Begitulah kisah sederhana tentang Rp100.000 yang berubah menjadi Rp800.000 sehari. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa kerja keras, inovasi, doa, dan keberanian mengambil langkah pertama adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang luas. Sahabat inspirasi usaha, itulah kisah nyata bagaimana modal kecil bisa berubah menjadi omset besar bila dijalani dengan tekun dan penuh doa kepada Allah. Semoga cerita ini menjadi motivasi untuk berani melangkah dan memulai usaha kalian sendiri. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan cerita ini ke teman-teman, dan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspirasi usaha berikutnya. Semoga rezeki kalian dilancarkan, usaha dimudahkan, dan hidup selalu penuh berkah.